Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga pelaksana tugas Menkominfo mengatakan penyidik Kejaksaan Agung telah memiliki bukti berupa dokumen hingga rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dengan kasus korupsi BTS yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah itu. Bukti rekaman pembicaraan antar pejabat ini diharapkan dapat digunakan untuk membongkar aliran dana korupsi ini. Mampukah kira-kira Kejaksaan Agung menyeret para pejabat itu jika memang mereka terlibat? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua orang narasumber, yaitu ada Koordinator Maki, yaitu ada Bang Bonyamin Saiman, kemudian juga ada peneliti ICW, yaitu ada Bang Tibiko Jabar. Selamat sore semuanya. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke Bang Bonyamin terlebih dahulu. Bang Bonyamin, kita sedang menunggu nih gebrakan dari Pak Mahfud MD yang mulai membocorkan nih, ngasih spoiler apa yang terjadi di dalamnya. Bisa nggak kita kira-kira kita tangkap soal pernyataan Mahfud MD itu apa ya? Yang bisa kita tangkap itu apa? Apakah memang banyak yang terlibat atau bagaimana? Super banyak yang terlibat. Jadi dengan kewenangan yang baru, Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2001, ini saya bacakan, di pasal 30C itu, jaksa berwenang menyadap, intinya gitu. Dan penjelasannya yang dimaksudnya adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menggambar, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi termasuk mesra paket, pos, surat menyurat, dan dokumen lain. Jadi artinya mengatur penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Jadi ini ya sekalian aja untuk menakut-nakuti koruptor sekarang bahwa jaksa itu berwenang nyadap loh. Jadi yang sumbernya Pak Mahfud MD itu adalah hasil penyadapan, kira-kira kan gitu. Kira-kira aja lah. Tapi artinya perlu kita sampaikan pada pejabat-pejabat, oknum-oknum yang berpikir mau korupsi, Anda tidak aman lagi karena kejaksaan itu berwenang menyadap. Meskipun tidak melakukan OTT karena kejaksaan itu memang ahli di penerapan pasal 2 dan pasal 3. Jadi membangun kasus, mencari alat bukti, menemukan alat bukti. Jadi mereka tidak suka OTT karena OTT itu kan hanya suapnya nanti kan. Nah, inilah yang kita banggakan sekarang kejaksaan itu dengan prestasi mempesona. Tapi perlu saya catat ini bahwa dengan tertangkapnya WP tadi nampaknya belum dibuka banyak. Saya khawatir ini ditutupi oleh nanti Kejaksaan Agung. Harus saya deklarkan bahwa WP alias Win itu diduga menjadi penyetor kepada bahkan bukan hanya ini dari swasta ke pejabat, tapi juga diduga dari berkaitan dengan BUMN atau apalah yang kira-kira bakti atau oknumnya di bakti itu yang juga bahkan diduga politisi. Dan politisi itu tadi saya katakan super banyak kalau melibatkan ada politisi-politisi yang sebenarnya harusnya mewakili kita mengawasi itu alias politisi Senayan. Nah ini yang hal yang baru sebenarnya ini mudah-mudahan nanti Kejaksaan Agung pada posisi itu akan membuka selebar-lebarnya kalau ada dugaan politisi Senayan yang diduga menerima ya harus diproses gitu. Saya mengawal aja dan nanti kalau tidak proses atau ditutupi ya pasti saya gugat pra peradilan untuk membuka informasi yang saya terima dan nanti kita adu data. Nah tadi mestinya Tifa saya digabungkan dengan Pak Ketut tadi bisa jadi co-host tadi mestinya kan gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Keterbatasan waktu dari beliau jadi mungkin sebaiknya memang kita sendiri-sendiri berdialog ya di sini bersama dengan Bang Tibiko juga di sini. Nah Bang Tibiko, kalau kita melihat ini mengenai statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa sudah mengantongi ada rekaman-rekaman yang melibatkan beberapa pihak tertentu, Anda optimis nggak kasus ini akan terang benderang terbuka? Ya, tentu yang menjadi catatan dalam penanganan kasus ini adalah di awal kami itu menyampaikan kendati layak diapresiasi tapi juga patut dikritisi gitu ya penetapan tersangka JGP ini gitu, yang mana sepertinya saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa informasi adanya dugaan keterlibatan JGP ini sebenarnya sudah terendus ketika pemeriksaan tersangka gitu ya sekitar 3 bulan lebih yang lalu gitu ya. Tak kala itu informasi atau laporan yang dirilis oleh teman-teman KJ itu menyebutkan ada dugaan keterlibatan yang bersangkutan termasuk juga keterlibatan sang adik. Nah tentu yang tadi ditanyakan oleh Mbak Tisa ya saya kira kewenangan dan juga kapasitas itu dimiliki oleh penyidik di dalam hal ini penyidik kejaksaan. Ya tentu harus kita optimis karena apa? Karena kasus ini kan berkaitan dengan kepentingan publik yang sangat luas dalam konteks memenuhi hak atas informasi gitu ya, hak atas jaringan
komunikasi masyarakat di wilayah 3T. Sehingga apa? Sehingga optimisme itu tentu yang juga harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara ini, seperti itu Mbak Tisa. Sehingga apa? Sehingga indikasi ataupun tudingan ataupun pembicaraan di luar yang mengatakan ini berkaitan dengan isu politik, itu kemudian masyarakat bisa ikut mengawal langsung gitu ya ketika perkara ini ditangani secara terbuka gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, Bang Boyamin, yakin nggak Pak Mahfud akan mampu membuka kasus ini seterang-terangnya? Saya yakin mampu, dengan catatan diberi kebebasan independensi penegak hukum ini. Karena saya sudah belajar dari selama Kejaksaan Agung itu independen, prestasinya mempesona dan survei tinggi, paling tinggi bahkan. Mulai Jiwasraya, Asabri, Satelit Kemenhan, terus terutama yang paling mempesona itu kan langka dan mahalnya minyak goreng. Bahkan bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi kerugian perekonomian negara. Ini terus terang aja juara, KPK aja lewat terus terang aja periode ini. Dan apalagi ditambah kewenangan menyadap tadi. Dan saya yakin Pak Mahfud itu juga sudah tahu, itu kan berdasarkan dari yang diduga penyadapan oleh Kejaksaan Agung punya kewenangan. Dan kira-kira apakah ini alatnya lebih canggih dari KPK? Menurut analisa saya lebih canggih, karena KPK jadul yang dipunyai itu. Jadi ya ini akan mempercepat nggak Bang Boyamin? Karena kan Pak Mahfud sudah pasti memegang yang berkaitan dengan hukum, dengan porsinya sebagai Menko Polhukam begitu. Kemudian sangat mempercepat karena gini, nanti misalnya ini kan cara Kejaksaan Agung itu kan pasal 2 dan pasal 3 perbuatan melawan hukum menyalahgunakan wewenang. Nah, kalau ini kan bahannya ada semua. Tinggal nanya kalau nggak ngaku ini loh, gini. Jadi akan mempercepat itu. Ngeles sudah nggak bisa lagi lah. Gitu. Jadi ini justru membangun kasusnya lebih pelik, tapi juga prestasinya nanti lebih bagus. Jadi ini yang saya katakan, termasuk ini misalnya kerugian. Nanti akan bisa ketahuan kok sebenarnya kerugian 8,03 triliun itu seperti apa. Nah, ini nanti kalau dibarengi dengan pencucian uang, sebenarnya yang sudah dibayarkan kepada pemborong utama itu berapa? Yang mungkin pemborong utama itu dibayarkan kepada subkontraktor atau supplier itu berapa? Bisa aja nanti ternyata dari supplier kontraktor itu dibayar baru separuh gitu. Nah, sehingga harga yang mahal dari proses tender yang diduga monopoli ini bisa aja malah dinikmati oknum-oknum pemborong malah untuk dibagi-bagi gitu. Jadi bisa jadi masih berhutang kepada subkon atau supplier. Nah, ini semua harus dibuka gitu. Jadi sebenarnya saya bisa menjelaskan dikit itu bahwa kerugian 8,03 triliun itu sebenarnya kerugian real itu 1 sampai 1,5 triliun lah. Yang 6 lebih itu sebagian adalah barangnya sudah ada, tapi tidak terpasang karena memang lahannya tidak ada karena kawasan Papua misalnya ada gangguan. Atau barangnya ada, tapi belum terpasang karena terlambat. Nah, ini bisa dianggap salah prosedur atau dianggap pembayaran ilegal. Nanti BPKP yang akan menerangkan. Sehingga uang pengganti yang harus dicari nanti berapa. Dan itu sebenarnya lari kemana. Nah, dengan pencucian uang akan ketahuan. Jadi ini yang kira-kira harus dijelaskan panjang lebar oleh Kejaksaan. Bukan semata-mata 8,03 triliun itu adalah kerugian. Nah, tapi kerugian real mana, kerugian salah prosedur mana, atau kesalahan akibat pembayaran ilegal. Artinya ini saya sebutkan. Proyek ini tahun 2021, tapi dikerjakan di tahun 2022, dan itu dibayar begitu aja. Mestinya ini kan kalau menurut BPKP tidak bisa dibayar karena pekerjaan yang sudah terlambat, bahkan sudah melampaui perpanjangan. Jadi seperti pembayaran ilegal. Kalau istilah saya itu pekerjaan sedekah tidak boleh dibayar. Gitu. Tapi ya ini kalau versi BPKP begitu. Tapi tidak juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan tidak menghitung begitu. Barangnya ada dan nanti berfungsi, maka ya itu bukan kerugian negara ya. Jadi nanti kita lihatlah proses-proses ini kita cermati bersama supaya terang aja, dan kemudian uang yang pengertiannya kita konsentrasi sebenarnya kerugian yang real itu yang kira-kira 1,5 triliun itu sebenarnya pada kemana? Karena bahasa saya ini direncanakan dengan ugal-ugalan, dilaksanakan dengan ugal-ugalan, dipertanggungjawabkan dengan ugal-ugalan. Perencanaan misalnya ini perkiraan harga sendiri dengan ngarang atau bahkan tenaga ahli yang tidak kerja. Pelaksanaannya barangnya jelek, fiktif dan lain sebagainya dan terlambat. Dan pertanggungjawabannya ternyata dibayar 100% dugaannya. Tapi itu pun
ternyata banyak hutang kepada supplier. Nah, supplier ini nanti kalau suatu saat mengajukan gugatan kepada pemborong akan ketahuan semua. Kira-kira kemana sih uang ini gitu. Terima kasih. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Tibiko. Apakah kalau menurut dari ICW sendiri langkah dari Kejagung ini sudah cukup tepat dan cepat? Tapi kemudian kecepatan ini yang kami kritisi. Karena saya ingin menambahkan sedikit apa yang ditambahkan secara lebih detail yang disampaikan oleh Bang Bonyamin. Kasus ini itu adalah sebetulnya terendus ketika proyek ini terlambat dalam proses pelaksanaan di tahap 1. Nah, akhirnya kemudian kan dijadwalkan. Halo Mbak. Ya, silakan Bang Tibiko, lanjutkan. Ya, saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Bonyamin. Yang pertama adalah kasus ini kan sebetulnya masalahnya itu muncul ketika proyek ini terlambat dari pelaksanaan di tahap 1 sampai kemudian dijadwalkan ulang di 2022 bulan Maret gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kemudian ternyata ya itu dari sisi implementasi hanya 1.500, bahkan kalau pernyataan Pak Mahfud sendiri tidak sampai 1.000 gitu ya yang memang dicek gitu ya berjalan gitu ya. Nah, yang kedua ada keterlambatan pembayaran terhadap subkontraktor. Nah, ini informasi yang kemudian kami juga dapatkan dari masyarakat gitu ya, bahwa ada subkontraktor yang tidak terlambat dibayarkan gitu. Nah, yang ketiga adalah soal kualitas tadi disampaikan gitu ya. Kalau kita merunut ke belakang dari penetapan tersangka yang dimaksud adalah Anang Latif yang di situ berlaku statusnya sebagai KPA atau kuasa pengguna anggaran, termasuk juga kemudian ada tersangka yang berperan sebagai pihak yang menyusun kajian pendukung sampai kemudian pihak swasta. Rasanya tidak salah kalau kita bilang bahwa proyek ini sebetulnya terjadi masalah persekongkolannya sejak perencanaan, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang patut dicatat Mbak Tisa adalah proyek ini sebetulnya sudah diendus dan menjadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, tahun 2021 itu yang dirilis laporannya Januari 2022 itu sudah merilis gitu ya LHP DTT gitu dengan tujuan tertentu yang pada intinya mengatakan bahwa berdasarkan temuan dan pemeriksaan BPK, proyek ini ada tadi ya masalah dalam hal perencanaan. Misalnya saja pelaksanaan proyek yang ternyata dinilai tidak dilalui dengan survei. Akhirnya daerah yang harusnya satu desa itu kemudian satu tower tapi kemudian jadi 2 atau kemudian tadi ya salah lokasi sehingga akhirnya menyebabkan biaya yang tinggi. Nah, yang kedua ada ketidaksesuaian kualifikasi gitu. Kalau kita bicara lebih rinci gitu ya. Coba dicek penemuannya. Salah satu syaratnya adalah punya pengalaman dalam pembangunan infrastruktur. Nah, dari temuan BPK itu yang diragukan. Satu perusahaan pemenang itu punya pengalaman terkait dengan pengalaman di infrastruktur. Nah, ini yang kemudian akhirnya terakumulasi sampai di 5 tersangka awal itu sebetulnya memberikan gambaran bagaimana peran masing-masing Direktur Bakti selaku Badan Layanan Umum atau BLU di Kemenkominfo sebagai KPA, lalu kemudian ada lembaga kajian, ada kemudian pihak swasta yang kemudian di situ peran-perannya kelihatan, termasuk mengkonfirmasi perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh BPKP 8,032 triliun. Baik, terima kasih Bang Tibiko dan terima kasih juga Bang Bonyamin sudah bergabung bersama kami di program KBR Petang. Selamat petang semuanya.